Halo guys, hari ini kita mau bahas tentang Menendez Family. Anjay, gila. Brother apa family? Terus di cerita ini tuh ada 4 orang. Satu bapaknya namanya Jose, dua emaknya Kitty. Ini anaknya anak pertama siapa? Lyle. Nah, terus Yang anak kedua. terakhir Eric. Iya. Jadi si Jose ini jatuh cinta dengan Kitty. Kakak kelasnya. Iya, di suatu universitas. Terus karena mereka beda umur berapa? 2 tahun, 2-3 tahun. 2-3 tahun gitu. Mereka tidak disetujui dengan orang tuanya, Karena guys. beda kasta juga. Iya. Jadi si Kitty ini tuh terlahir dari keluarga broken home. Intinya bapaknya kayak lari dari rumah sama selingkuhannya. Terus dia tuh tinggal Sama selingkuhannya. ya, jadi gitu. Nah, si Jose ini sedangkan lahir dari keluarga yang emang kasar, karena di zaman itu tuh harus ngekasarin anak cowok gitu, guys. Nah, dikasarin lah tuh si Jose sama orang tuanya. Tapi si Jose ini tuh orang kaya. Si Kitty ini tuh kayak menengah lah, jadi nggak kaya nggak miskin. Nah, ketemu deh tuh mereka, jatuh cinta. Nah, terus abis jatuh cinta mereka kayak orang tuanya gini, POV-nya, lu nggak boleh sama dia soalnya gini gitu. Jadi guys, intinya si Jose sama Kitty ini kawin lari karena tidak direstukan sama orang tuanya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak. Satu namanya Lyle itu. 2 yang terakhir nih si Eric. Iya. Nah, mereka tuh dibesarkan dengan kayak kekerasan gitu, guys. Karena bapaknya kan dari kecil emang dikerasin kan sama orang tuanya. Jadi kayak lu juga harus gue kerasin biar lo jadi kayak gua, karena gue tuh orang kaya, karena dulu gini gitu. Nah, pas mereka udah punya nih dua anak ini, mereka pindah ke California. Beverly Hills. Ya, itu tuh tempat-tempat yang emang orang kaya banget, guys. Michael Jackson. Ya, banyak yang tinggal di situ karena orang kaya gitu. Nah, si 2 anak ini tuh pokoknya kayak lu pacaran lu harus sama si ini, lu berteman harus sama si ini, kayak emang dikekang banget lah. Karena orang tuanya takut anaknya tuh kayak gimana gitu. Nah, cuman si anaknya ini mencuri uang di rumah temennya. Berapa? 100 US dollar ya? 100.000 US dollar. Kalian bayangin, orang kaya masih nyuri uang gitu. Nah, terus udah, cuman mereka nyuri 2 kali. Atau mereka beberapa kali nyuri, cuman enggak ketahuan, cuman enggak dilanjutin gitu kasusnya. Karena bapaknya punya pemikiran gue, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. gitu. Jadi kayak lu gue bayar apa? Kayak disogok gitu. Iya, disogok gitu. Akhirnya udah deh, kagak jadi dia di gimanain sama polisi. Cuman di psikiater, psikolog, mereka si dua antara Eric sama si kakaknya yang pertama ini tuh dikasih kayak psikolog untuk kayak ngobrol gitu. Eric doang ya, maaf salah. Jadi tragedinya itu terjadi pada 20 Agustus 1989 pada malam hari. Jadi pas itu Jose sama Kitty lagi nonton televisi di ruang keluarga mereka. Terus tiba-tiba Lyle sama Eric itu masuk mendadak. Itu udah bawa senjata kaliber 12. Terus dijedor di bagian muka. Ya, langsung ditembak secara brutal. Si Kitty
mukanya Jose habis- dulu. Jose Jose mukanya ditembak 8 kali, itu langsung meninggal di tempat. Terus Dan- emaknya Kitty itu dua-duanya mukanya hancur. iya, emaknya itu sempat Keren ditembak banget. 9 kali, terus sempat nyoba buat kabur, Cuman tapi nggak bisa. nggak bisa karena pas mereka lagi ngisi ulang Pelurunya. pelurunya di mobil itu pas emaknya kurcok ditembak langsung mukanya. Terus mukanya hancur, lebur, matanya hilang. satu. Terus mereka kabur dari rumah. Di Awalnya sini- mereka berharap tadinya Nanti ini fotonya dikasih lihat. iya, Ini tak, ini ya gitu. Terus mereka ini tadinya berharap kalau polisi nyadar ada penembakan, Iya. tapi ternyata nggak sadar. Akhirnya mereka kabur. Polisinya Mereka bodoh. buang senjata dan baju mereka yang udah berlumuran darah itu ke Dibuang ke tong sampah yang ada di pom bensin. gitu. Terus Iya. Mereka ke habis bioskop nonton. Nah, mereka sedih guys. gitu. Terus mereka nelpon polisi 911. Ya, kayak 911 ceritanya mereka mau keluarga. nonton lupa bawa ID ID cardnya, terus balik pas mau balik ngambil ID cardnya orang tuanya sudah. Jadi selang beberapa bulan mereka berdua ini tuh kayak saling bahagia gitu guys, karena kayak bayangin orang tuanya udah mati. Si Laili ini beli Porsche Carrera. Ya intinya si Laili ini tuh beli Porsche, beli Rolex, dan si Eric ini beli Jeep, nyewa beli jeep, Beli jeep. terus kayak nyewa pelatih tenis full time gitu buat Habis ngajarin dia itu- karena dia pengen jadi atlet tenis. Habis itu dia investasi guys, itu sangat bagus. Cuman Dengan gitu. cara yang salah. Iya. Terus akhirnya kayak polisi ngiranya tuh orang tuanya mati karena bisnis. Iya, Karena mereka persaingan persaingan bisnisnya kuat banget cenah gitu. Terus Eric tuh cerita semuanya ke psikolognya itu. Terus karena si Lal ini tahu adiknya tuh cerita semuanya ke psikolognya, akhirnya disuruh diam dengan kayak diancem buat lu jangan cepu ya gitu. Tapi ya namanya manusia juga, meski dia profesional dia ada takutnya, jadinya dia nutupin gitu. Tapi dia tetap cerita ke pacarnya. iya, dan karena hubungan itu kayak naik turun gitu, kayak berantem deh nih mereka berdua, si psikolognya ini sama ceweknya. Terus si ceweknya tuh cerita cepu dah ke polisi. Terus Awalnya jadi mereka itu ditangkap di rumahnya, si adiknya Adiknya. itu ditangkap di rumahnya di Beverly Hills Ya. itu. Terus kakaknya setelah mengetahui adiknya itu ditangkap, dia menyerahkan diri juga setelah pulang dari lomba tenis di Israel. Terus setelah mereka ditangkap, ternyata mereka itu mengalami kayak trauma nggak sih, termasuk kayak kesel juga sama orang tuanya, apalagi si kakaknya yang pertama. Jadi gini, Adiknya tuh yang paling parah. kakaknya dulu ya guys, kakaknya itu diperkosa sama bapaknya dari umur 7 atau 8 tahun. Jadi si Leili ini tuh diperkosa kalau nggak salah umur 7 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun lah. Pokoknya masih minor. Habis itu kayak berhenti Terus berhenti karena mungkin dia ada perlawanan Iya. atau apa. pas Tapi 13 adiknya- tahun mungkin ya. Nanti aslinya di sini nanti diituin. Sedangkan kalau si Eric ini diperkosa dari umur 8 tahun sampai 18 tahun. Kalian Bahkan bayangin, sebelum bapaknya dibunuh itu sempat diperkosa juga. masih diperkosa dia guys. Terus karena si Lailinya kayak aduh gua diperkosa sama gitu. Jadi si Lailinya kayak nggak terima lah. Adik gua udah umur 18 tahun lu masih perkosa. Ngit lu. Terus akhirnya kayak dia memutuskan untuk ayolah bunuh orang tua kita ya. Intinya gitu guys.
akhirnya dijedor lah. Terus Saksi, jadi contohnya itu kayak sepupunya mereka kalau nggak salah. Terus Erik ini nanya kalau misalnya agak ambigu sih. Iya. Jadi kalau dipijat di area yang nyit-nyit itu normal atau enggak sih gitu. Terus sepupunya ini nggak tahu karena dia itu nggak ada bapaknya itu udah pisah rumah sama dia, jadi dia nggak tahu sebenarnya normal atau enggak. Terus sempat juga kayak adiknya kalau nggak salah pembantunya, pembantu atau temannya lah intinya. ya pokoknya itulah si ini teh Ya gitu. dia nginep di rumah itu Enggak, tuh. kocak. Ini yang Ada juga. jadi yang ke Ya, maaf kamarnya ya, terus salah. terus dikira kenapa kamu mimpi buruk atau apa, ternyata dia tuh kabur karena bapaknya mau ke kamarnya. Setelah dilaporin ke maknya si Kitty ini, maknya ini malah berpihak ke bapaknya, langsung anaknya kayak udah kamu ngapain di sini, Terus ditarik, dikunci deh pintunya. iya. Nggak boleh lagi keluar-keluar. Terus ada juga pas kayak keluarga mereka nginep di situ, keluarga atau siapa lah intinya ya mereka. pokoknya keluarga pokoknya nginep katanya. Terus udah gitu kayak ngedengar suara-suara aneh di Dia lorong. kayak apa tuh? Apa Gitu. tuh? Terus pas kedengeran gitu si Kitty ini malah ngancangin volume TV-nya. Terus kalau pada mau ngecek ke sana kayak ditutup-tutupin, nggak usah ya, nggak usah gitu-gitu. Nggak apa-apa kok, Iya, nggak apa-apa. Iya. Taunya anaknya apa lagi? Terus juga kata psikolognya atau dokternya ya, dokter kesehatan yang emang sering dipanggil sama orang tuanya tuh, si Erik ini mengalami kayak ususnya tuh keluar gitu guys, bukan keluar dari perut gitu ya, keluar ya intinya ini nama Pokoknya itunya. nggak berfungsi dengan baik. Iya, nggak berfungsi dengan baik. Tenggorokannya sampai gok Tenggorokannya tuh luka. lidah Lidah kecilnya bagian lidah belakangnya itu luka, Ya. dindingnya itu juga luka. itu. Dan ya dokter itu tuh kayak itu udah biasanya terjadi kalau ada namanya pelecehan secara yang brutal. oral. Ya, karena bapaknya ini pernah ngelakuin gitu ke si Erik kayak, lu nggak ngelakuin apapun yang enggak gua minta gua tusuk lu, ditusuk guys, bener di paha kirinya. bagian kiri, Ada bekas itu tuh lukanya. dalam banget, cenah gitu. Terus Jadi Jose ini dia ada ceweknya di mana-mana, terus karena yang selingkuh. kayak selingkuh gitu, terus akhirnya Kitty Kitty ini depresi. jadi depresi, pecandu alkohol, sama Narkoba pecandu juga. narkoba juga. Jadi makanya mungkin dia Ya dekat. Terus jadi sekarang itu Erik sama Lil itu masih di penjara karena mereka itu di penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, karena padahal udah diminta aju banding iya sih? kayak ya ya, pokoknya intinya minta tuh ada beberapa keringanan. orang lah yang nanda tanganin kalau beda itu baru-baru, pokoknya kayak itu yang baru-baru. Jadi kayak sempet juga sama pengacaranya itu buat kayak hukumannya diringanin tapi nggak disetujui. katanya tetap aja pembunuhan Iya, gitu. meski itu sebagai salah satu bentuk mereka melindungi dirinya. Karena kenapa si hakimnya ini nggak nurunin hukumannya, karena bapaknya yang ngelakuin itu kan udah gitu kan. Iya. Jadi nggak ada yang bisa iniin langsung loh. Iya, saksinya Saksinya langsung juga. nggak ada. Jadinya ya mau nggak mau terima-terima aja gitu. Jadi sampai sekarang mereka masih hidup, dua-duanya juga udah nikah. Dan Dan kata masih di penjara, tapi baru-baru ini kasusnya itu naik lagi karena serial dibikin Netflix. jadi serial dokumenter Netflix. Akhirnya Kardashian. banyak orang juga yang kayak nanda tanganin petisi buat ngebebasin mereka. Ya, Salah cuman itu, satunya guys. Kim Kardashian juga ikutan. Ya karena yang tadi bilang bapaknya kan udah metong, jadi nggak bisa lah hukumannya diturunin karena nggak ada kesaksian yang lebih kuat, walaupun ada dokternya, psikolog, siapa-siapanya yang emang tahu gitu. Terus kayak ya udah mereka juga pasrah dan mempunyai istri
Gila, keren banget walaupun di penjara masih punya istri. For real. Sekian dari kami. Terima kasih. Maaf ya kalau jelek banget aja.